semuanya, kembali lagi di Starting Corner. Kenalin, nama saya Desnita sebagai host hari ini dan partner saya. Dan saya Fasyanila juga sebagai host di sini. Hari ini kita nggak cuma lagi berdua doang, kita lagi kedatangan tamu dari STT Migas. Boleh kenalan dulu nggak dari kakak-kakaknya? Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatoni Akbar. Saya dari STT Migas Balikpapan. Saya di sini sebagai mewakili panitia tim penerimaan mahasiswa baru STT Migas Balikpapan. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Lia. Saya sebagai mahasiswi dari Teknik Geologi STT Migas Balikpapan. Oke, salam kenal buat ini deh, mau nanya-nanya soal kampus STT Migas kan kita. Kalau boleh tahu STT Migas tuh apa sih kepanjangannya? STT Migas ya. Jadi STT Migas sendiri itu adalah kepanjangan dari Sekolah Tinggi Teknologi Migas. Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan. Lokasinya ada di kilometer 8 di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Kalau untuk jurusannya sendiri di STT Migas ini ada apa aja? Jurusan kami ada 5 program studi. Ada 3 program studi S1, yaitu S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Geologi, dan S1 Teknik Industri. Kemudian ada 2 program studi D3, D3 Teknik Pengolahan Migas, dan D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas. Kalau kalian sendiri jurusannya apa sih di ini? Saya ngambil jurusan Teknik Geologi di STT Migas. Ada nggak sih rintangan yang kakak hadapin selama kakak masukin jurusan ini? Kalau untuk rintangan tuh pasti ada, karena namanya kuliah kan pasti ada tantangannya. Jadi selama kuliah di STT Migas sih rintangannya alhamdulillah bisa dilaluin, dan sekarang alhamdulillahnya udah mulai masuk di semester 4. Ya kamu nanya juga nih. Kan kakak banyak melalui rintangan-rintangan juga kan. Terus kakak tuh berpatokan sama jurusannya aja atau ada kegiatan lain kayak ekstrakurikulernya gitu? Untuk saat ini sih masih fokus ke kuliah aja, belum ikut untuk organisasi-organisasi gitu belum. Kalau di STT Migas itu kegiatannya ada apa aja sih ekstrakurikulernya, Pak? Ekstrakurikuler, jadi di STT Migas Balikpapan itu ada banyak ya kegiatannya di luar kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Kalau mungkin kalau di sekolah ini kayak OSIS gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau di SMA aktif di kegiatan OSIS, nanti bisa ikut BEM. Nah, selain ada BEM, jadi kalau BEM itu satu universitas, satu kampus, di setiap prodi tadi yang ada 5 itu juga punya himpunan mahasiswa sendiri-sendiri. Jadi ada himpunan mahasiswa teknik perminyakan, himpunan mahasiswa teknik geologi, himpunan mahasiswa teknik industri, himpunan mahasiswa teknik pengolahan migas, dan himpunan mahasiswa teknik instrumentasi dan elektronika migas. Nah, kebetulan nanti Kak Lia ini mungkin setelah semester depan baru nanti dia akan bergabung di himpunan mahasiswa teknik geologi, karena memang kan ada apa namanya kayak kepengurusannya kan tiap angkatan kan ya. Nanti mungkin di semester depan baru gilirannya Kak Lia ini. Tuh makanya dia di awal-awal ini belum aktif di kegiatan organisasi kan. Terus selain itu juga ada kayak ekstrakurikuler atau UKM kalau kita sebutnya ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau unit kegiatan mahasiswa yang lain itu selain yang tadi ada BEM dan himpunan mahasiswa, itu ada tari, kemudian ada ekstrakurikuler tari, ada tari, ada apa namanya basket, olahraga itu ada basket, badminton, futsal itu ada, voli juga ada kalau nggak salah. Kemudian itu juga ada paduan suara. Nah, paduan suara juga ada. Kemudian kalau misalnya teman-teman senang kayak meneliti, membuat riset, ada juga unit kegiatan mahasiswanya namanya Reptek. Banyak ya. Lumayan banyak di sana. Kalau untuk prestasi sendiri sih, apa sih pencapaian yang STT Migas capai kali ini? Kita beberapa kali dapat nominasi di, kan biasanya ada lomba dari Pertamina tuh ya. Ada itu mahasiswa kita tahun 2020 kalau nggak salah itu sempat dapat prestasi di sana. Kemudian prestasi yang lain juga di bidang olahraga juga ada. Di bidang olahraga kemarin itu ada
yang apa namanya di futsal juara tiga di gubernur sana, lomba gubernur kalau nggak salah. Kemudian ada lagi biasanya sih beasiswa juga sih prestasinya. Kemudian ada yang ini yang terbaru ini adalah mahasiswa STT Migas ikut pertukaran pelajar dengan ITB. Jadi ada mahasiswa STT Migas ikut pertukaran pelajar. Itu jadi dia 1 semester dia belajar di ITB gitu. Begitu. Oh ya, mau nanya juga nih Kak, kan tadi kampus STT Migas ini tuh ini ya udah banyak ekstrakurikuler ya, sorry. Terus ada nggak sih keunggulan lain dari STT Migas ini? Keunggulan lain dibandingkan kampus lain, mungkin bisa cerita sedikit ya. Kalau di Balikpapan sendiri kan mungkin terkenal dengan kota minyak. Ya. Kita berangkat dari sana. Jadi memang di Balikpapan ini karena banyak industri migasnya. Ya. Seperti kita ketahui ada Pertamina, ada El Nusa dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berangkat dari sana karena potensi lapangan kerja di migas di Balikpapan itu cukup besar. Makanya STT Migas ini berdiri. Nah, yang pertama karena kebutuhan tenaga kerja di industri migas kan masih sangat dibutuhkan kan ya, masih banyak. Kemudian di STT Migas sendiri sekarang bergeraknya bukan hanya di sektor migas, tapi juga bisa di sektor pertambangan. Oh, jadi STT Migas itu tidak hanya berpatok pada perminyakan doang? Ya, karena juga. pertama kan ada program studi teknik geologi. Nah, itu program studi teknik geologi itu nanti yang harapannya menjadi jembatan buat teman-teman SMA ini untuk berkarir di dunia tambang. Kalau ini kan kakak nih pasti banyak nih tantangan yang kakak lewatin. Bisa nggak sih kakak sharing-sharing gini dari mulai pendaftaran? Siapa tahu teman-teman juga pengen tahu gimana cara daftarnya. Bisa ya. Sebelumnya itu dapat informasi untuk pendaftaran STT Migas itu dari acara Edu Fair yang diadakan di SMA 7. Jadi kakak alumni juga di Iya sana? betul, saya alumni SMA 7 angkatan 2022. Dari situ saya ada kontak dari yang udah tersedia itu, saya hubungi lalu saya ikutin tesnya. Kemudian saya daftar seperti biasa, kuliah biasa. Berarti ini emang penjurusan kakak ya? Iya, betul, kemauan dari kakak sendiri. Terus itu juga di STT Migas sendiri belajarnya 11-12 sama yang pelajaran yang ada di SMA. Kebetulan pas waktu angkatan saya tuh masih ada ini tentang geologi juga kan. Oh iya. Kebetulan ya dari wali kelasnya Pak Amiruddin Siwa. Oh iya. Kemudian dari situ udah tertarik, hasilnya lanjut ke STT Migas ambil teknik geologi karena tujuan itu mau masuk ke dunia pertambangan. Untuk biayanya? Untuk biaya, jadi kalau biaya pendaftaran itu kan ini penerimaan mahasiswa baru kita terbagi menjadi 4 gelombang nih kalau STT Migas. Gelombang 1 dimulai tanggal 1 Desember kemarin sampai besok, berarti 2 Februari. Besok ya? Iya, untuk gelombang 1. Terus gelombang keduanya tanggal 3 Februari sampai dengan 29 Maret kalau tidak salah. Kemudian gelombang 3 tanggal 30 Maret sampai bulan Juni, tanggal 4 Juni kalau tidak salah. Yang terakhir itu gelombang 4 penutupan kita tanggal 9 Agustus. Jadi bulan Desember sampai dengan bulan Agustus. Nah, setiap gelombang itu beda-beda nanti biaya pendaftarannya. Biaya pendaftaran dan biaya masuknya nanti akan berbeda-beda. Kalau biaya pendaftarannya yang paling awal ini kan itu 300.000 sampai nanti kalau tiap naik gelombang akan naik 50.000 rupiah. Kalau biaya biaya kuliahnya, uang pangkal dan lain sebagainya itu bervariasi sekitar 25 sampai 30 juta. Tergantung gelombang juga. Karena kan semakin cepat masuknya biasanya biayanya juga semakin kecil kan. Nah, ya, gitu. Terus untuk SPP-nya sendiri juga beda. Untuk S1 Teknik Perminyakan itu SPP-nya sekitar 7 jutaan. Kalau yang S1 Teknik Geologi dan Teknik Industri itu sekitar 6.600.000. Kalau yang D3, program studi D3 pengolahan dan D3 instrumentasi tadi itu sekitar 5.500.000. Terus mau nanya nih Kak, masuk di Migas itu bisa jalur apa aja sih? Jalurnya yang pertama ada jalur reguler. Jalur reguler itu jalur tes. Jadi daftar biasa gitu kan, nanti bisa tes. Ada tesnya lagi. Tesnya itu ada 2 kalau nggak salah. Ada yang psik test sama yang tes kemampuan dasar. Kemudian ada jalur PBUD.
penjaringan bibit unggul daerah. Jadi PBUD ini kita bagi lagi jadi 3. Ada PBUD akademik, PBUD non akademik, dan PBUD kerjasama. Oh, iya. Nah, kalau yang PBUD akademik itu berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Oh, itu harus meningkat atau stabil atau gimana? Minimal 8, rata-rata 8. 8. Dia dari semester 1 sampai semester 5 itu nilainya minimal 8. Dua. Nah, kemudian kalau PBUD non akademik itu berdasarkan prestasi kayak di bidang olahraga atau di bidang seni. Nah, itu bisa kan dapat sertifikat tuh biasanya kan. Seperti jalur prestasi itu. Ya, jalur prestasi, tapi ini prestasi yang olahraga atau seni, bukan yang akademik. Nah, gitu. Kemudian ada jalur kerjasama. Jalur kerjasama itu khusus untuk sekolah yang sudah MOU atau yang sudah bekerja sama dengan STT Migas Balikpapan. Oke, gitu. Mungkin segitu aja ya pertanyaan dari kita. Terima kasih buat Ya, cukup banyak yang dapat ya. Terima kasih juga udah sharing-sharing tentang STT Migas ini ya. Ada nggak sih Kak pesan-pesan setelah datang dan sharing-sharing Buat SMA 7. Lia gimana Lia sebagai alumni? Pesannya apa ya? Kan kita lihat nih dari kakak dulu tahun dulu sampai tahun sekarang Kita ada masih buat banyak adik-adik. perubahan. Iya, Mungkin sih. ada kali pesan dari kakak buat kehidupannya. Gimana ya? Melihat SMA 7 yang sekarang tuh udah semakin maju, sudah banyak perubahan. Terus itu lihat dari siswa-siswanya yang ada di SMA 7, untuk pesannya nih untuk kedepannya kalau ada kegiatan seperti ini tuh lebih memperhatikan aja gitu. Karena kurangnya perhatiannya Ya, siswa-siswanya. Iya, efektif banget gitu. Ya. Oke Kak, sebelum kita akhiri, ini ada beberapa pertanyaan dari kakak kelas 12 yang mau nanya buat STT Migas ini, boleh dijawab dari pertanyaan ini. Oke, dari Rediva ya. Dari Rediva, sekarang Indonesia telah ramai membahas energi hijau. Apakah STT Migas sudah menyiapkan jurusan yang berhubungan dengan energi hijau? Oke, mungkin saya sedikit ya mencoba menjawab. Jadi kalau di STT Migas Balikpapan kan memang sekarang visinya itu energi migas dan energi baru terbarukan. Jadi kita bukan hanya belajar tentang energi perminyakan, migas, minyak, gas dan batu bara. Jadi di STT Migas Balikpapan itu khususnya di program studi D3 Teknik Instrumentasi dan D3 pengolahan migas itu sudah mengembangkan. Pertama itu panel sel surya di teknik instrumentasi kan matahari kita cukup banyak tuh. Jadi kita coba untuk memanfaatkan itu buat energi. Kemudian kalau yang di teknik pengolahan migas itu kalau tidak salah mereka mengembangkan bioetanol. Jadi dari bahan bakar tapi dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari energi fosil gitu. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Kak. Mungkin ini aja pertanyaannya, atau ada lagi? Kayaknya udah Cukup. sih. Ya udah cukup. Oke. Terima kasih ya buat kalian sama Kak Antoni. Kak Tony. Iya. Terima kasih udah Sharing-sharing sharing kita. dan waktunya buat datang ke Seven Podcast. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.